nama saya Erna dari STK IPS Setiabudi. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana sih menjadi guru sekolah dasar dan bersama Ibu Sutrisni SPD. Mohon baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai terkait tentang bagaimana sih metode Ibu belajar mengajar. Selama ini yang Ibu alami cara belajar mengajarnya Ibu pribadi yaitu memakai metode banyak campuran, ada yang kita pakai metode gembrot, mungkin pernah mendengar ya, metode cara bisa berdiskusi, berkelompok, itu banyak. Yang penting yang kita didik anak itu merasa riang, tidak terlalu monoton, dan menyukai apa yang kita beri apalagi di kelas bawah. Contoh metode gembrot itu seperti apa ya? Gembira ria. Nah, itu macam gembira ria. Jadi si anak itu diberikan pelajaran sesuai tema, misalnya contohnya tema tentang binatang, ya. Binatang itu membentuk, jadi anak itu diajar mengenal binatang sambil mengejar apa gitu ya yang ada di kita tunjuk binatang apa dan memakai awalan huruf apa. Jadi si anak itu mengenal, oh misalnya itu dari ayam. Nah kita nyanyikan setelah ayam, bagaimana suara ayam itu. Kan riang tuh anak. Ada yang bunyi tok tok tok, ada kokoromok, ya macam-macam. Kadang-kadang sambil, nah setelah itu ayo kita nyanyi ayam. Kalau ayam bunyinya seperti itu, ayo kita nyanyilah mereka. Tekok, 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 tek. Nah itu kan riang tuh anak. Jadi dia anak mengenal huruf, mengenal bentuk binatang, mengenal suara binatang tersebut, dan dia tahu dia bisa bernyanyi seperti itu. Kan temanya yaitu binatang atau tema hewan ya. Nah itu bisa, ya itu salah satu contoh pelajaran gembrot. Gembira riang namanya ya. Iya, selaku jadi guru pengajar, apalagi di tingkat SD, itu kita harus supaya anak itu kita sebagai guru gitu. Oh senang, itu senang. Pokoknya kalau metode pengajaran kepada anak jangan terlalu monoton. Kan suka ada, ayo anak-anak tulis, tinggalin. Itu bukan metode namanya ya, tapi malah kebiasaan anak tidak akan bisa gitu, seperti itu. Itu salah satu contoh aja luas sebetulnya. Nah di sini Ana mau nanya, apa sih motivasi Ibu tuh untuk masuk guru sekolah dasar? Motivasinya, intinya sebetulnya tadinya kan Ibu juga ya melihat diri Ibu sendiri, nggak usah contoh jauh-jauh. Kayaknya enak jadi guru itu memang betul-betul mengasihkan kata Ibu ya. Nah Ibu punya visinya seperti itu, ingin membentuk siswa ya, yang ingin membentuk siswa yang disiplin, berbentuk mulia, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setelah kita tahu motivasi itu, kita terapkan ke anak dan belajar diri kita sendiri. Itu aja motivasi Ibu, ingin membentuk siswa yang mawas, disiplin, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tidak keluar koridor agama. Kan zaman sekarang anak-anak siswa boleh dilihat lah, karena mungkin kecanggihan teknologi ya. Tapi kita harus membimbing anak kepada tujuan itu tadi, ya, misi kita sendiri. Nah di sini juga ada pertama kali Ibu menjadi guru sekolah dasar itu apa sih? Seperti apa gitu? Pertama kali ya. Apa maksudnya pengalamannya atau bekerja Ibu? Tujuannya? Pengalamannya banyak nih. Pertama kali nggak bisa diceritakan sebetulnya. Pertama kali karena kita tadinya kan kita lulusan SMA. Jujur Ibu dulu lulusan SMA, bukan SPG Neng. Tapi Ibu bermula
setelah ibu tadi cita-cita ingin jadi guru, cobalah ibu arahkan, ibu ngambil jurusan PGTK 1 tahun di Jakarta. Ibu terjun ke ini, langsung ibu menor TK. Alhamdulillah mungkin ternyata diterima oleh diri sendiri gitu kan. Nah, mulai merasakan enjoy, asik sekali. Apalagi ngajar TK, asik bener. Jadi apapun masalahnya, apapun resikonya gitu ya, itu mengikuti dengan proses sendiri, kita merasakan nyaman, tenang, dan asik gitu kan. Lanjut ya Ibu. Nah di sini juga ada bagaimana sih Ibu mengatasi murid yang selalu aktif banget di kelas. Ibu seperti apa? Itu udah masuk tindakan kelas ya Neng. Itu tindakan kelas. Nah kita arahkan. Kita kan mengajar anak itu tidak hanya 1-2, ya kan? Anak bermacam-macam akhlak, bermacam-macam aktif-aktifnya. Ada yang biasa, ada yang aktif, ada yang lebih malah melebihkan dari aktif. Nah itu tindakannya kita mudah sulit, tapi kalau kita dengan hati kita senang, sabar, insya Allah bisa, anak itu bisa terkendali dengan cara kita pegang anak tersebut nakal, ayo nak maunya gimana. Tindakan kelas kita buat tindakan kelas itu nyaman dan terkendali oleh kita dan selalu riang gitu. Jadi anak ini ternyata ingin seperti ini. Akhirnya ibu tegaskan anak itu kita majukan ke depan, kita buat kasih dia misalnya kasih gambar atau apa, tunjukkan dia ke depan. Setelah dia bisa, kita kasih ujian pada anak itu. Nah, anak itu akan merasa karena mungkin kebandelan itu anak udah biasa ya gitu. Namanya di anak-anak lah gitu. Tapi kalau di sekolah kan tindakan kelas itu harus nyaman, tidak ada masalah untuk anak-anak ya. Nah itu kita sebagai selaku guru tersebut harus memahami anak tersebut gitu kan. Kita tanya, kita dekati baik-baik anak ini dan kita kasih apa gitu, kasih ceplosan gitu atau kasih jempolan kalau kamu ini. Akhirnya anak itu merasa dekat dengan kita, senang, oh iya, akhirnya anak itu oke, gitu. Terkendalilah itu tindakan kelas kita, yang lain belajar benar, si anak ini bisa mengikuti dengan baik. Ibu banyak yang gitu. Selalu aktif ya muridnya. Banyak. Kalau nggak percaya tadi coba lihat. Baik, nanti dilihat ya. Oke, ini sudah sampai penutup ya. Sebagai penutup, boleh ceritakan sedikit tentang dari pertama awal Ibu menjadi guru sampai sekarang itu apa aja sih suka dan dukanya? Pasti ya, yang semuanya itu diawali pasti ada suka dan duka. Ya, intinya tadi itu kata Ibu, kita nikmati, kita enjoy gitu, kita senang lah gitu. Kita senang, akhirnya kita akan tujuannya gak diarahkan. Pengalaman Ibu banyak sekali kita selama jadi Ibu sebelum jadi PNS ya. Kita awal jadi PNS cerita ya. Ibu itu mencoba honor istilahnya, membantulah dengan gaji Rp5.000. Dengan gaji Rp5.000 itu pun sukarelawan sukan. Karena merasa kita seperti sukan kali ya. Ya kita, tapi dengan rasa enjoy, pengalaman Ibu alhamdulillah. Tapi ada sedihnya juga nih. Tidak bisa diceritakan setelah waktunya. Orang-orang sudah Ibu bertahun-tahun nih. Honor belum dapet, jadi tapi Ibu nikmati sabar dengan sabaran. Ternyata benar itu yang kata gaji 1 juta. Itu bukan uang nih, 1 juta itu sabar, jujur dan tawakal. Insya Allah akan dapat. Akhirnya sampai sekarang Ibu alhamdulillah pensiun 4 tahun lagi. dinikmati dengan, dan jangan lupa kita selalu bersyukur sama Allah, bersyukur diberi sehat yang penting, dan anak-anak terarahkan. Alhamdulillah sampai anak-anak senang, kita senang,
oke, semua pengajaran akan terkendali. Itu pengalaman ibu. Dulu pernah sampai mau nangis juga pernah, cuman itu hanya mungkin kendala. Itu pengorbanan dulu. Insya Allah Neng, yang penting kita nikmati, kita syukuri, kita sabar dan tawakal, selalu akan jalan. Insya Allah. Amin. Amin. Hidup guru. Hidup guru sebenarnya hari guru. Ya. Jadi baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.